Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Adi Hidayat dalam sesi tanya jawab online yang kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang coba kita hadirkan mendapatkan rahmat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina fi kulli ni'am. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat dalam hidup ini, dan mudah-mudahan nikmat itu senantiasa menyadarkan kita untuk mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nusalli wa nusallimu ala afdhalil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan selawat itu Allah berkenan memberikan 10 kali lipat kebaikan berupa salawat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, seperti juga Allah firmankan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157 saat Allah memberikan salawat kepada orang-orang yang sabar ketika diuji dengan musibah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Ada orang-orang yang mereka diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula orang-orang yang berikan petunjuk dalam kehidupannya. Di antara cara untuk mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dari Allah bisa berarti perlindungan, bisa berarti juga rahmat, bisa berarti juga ampunan dari dosa, bisa berarti juga pemberian jalan-jalan kebaikan. Karena itu di saat-saat kita sedang diuji dengan wabah, musibah yang menjangkiti hampir seluruh lapisan dunia saat ini, maka banyak bersalawat adalah bagian dari cara yang bisa kita hadirkan. Hari ini kita akan coba teruskan tanya jawab kita. Anda telah sampaikan di kolom online di edisi yang lalu ketika kita buka sesi tanya jawab, saya telah sampaikan Anda bisa menuliskan di kolom komentar atau masuk ke akhir center pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mohon izin untuk bisa membahas pada pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin nama tidak saya sebutkan. Ya, jadi saya langsung ke pertanyaan untuk memudahkan saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya teman yang bekerja di salah satu bank. Dia sebagai teller yang input data nasabah yang dimana data selalu berbeda, ya, dimana data selalu berbeda sama punya kepala cabangnya. Yang di sana terus dia timbul kecurigaan terhadap bank. Di sana terus dia bertanya sama beberapa pegawai di sana, dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana. Anda banyak mengulang kata di sana, pepeo gitu ya. Baik, ya kita teruskan. Beberapa pegawai di sana dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana korupsi dan pegawainya hampir semua tahu akan hal itu. Terus apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa dilakukan teman saya Ustadz? Apa harus berhenti dari bank itu atau dia harus memberitahu para nasabah kalau sudah terjadi kecurangan di bank sana? Mohon pendapatnya Ustadz. Secara singkat, teman Anda mengetahui ada praktek yang tidak benar di tempat dia bekerja, apa yang harus ia lakukan? Sebagai seorang muslim dalam situasi ini kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 15 abad yang lalu, dan pengingat dari Nabi tentunya berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak mungkin memberikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kecuali atas petunjuk Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak berkata dengan nafsunya, tapi bimbingan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteruskan oleh beliau. Dalam hadis riwayat Muslim tersambung pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbi fa huwa adhaful iman. Baik, Nabi menyampaikan siapapun yang menyaksikan satu kemungkaran, ya, mungkar. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Ya, fahsya keburukan yang lahir lewat syahwat nafsu. Ya, maaf, zina, pornografi, porno aksi, LGBT itu masuk kategori fahsya. Baik, mungkar, keburukan yang muncul dari nafsu perut dan akal. Ya, mencuri, korupsi, tadi
perampok, membunuh, membegal, ya berdusta dan semacamnya, itu mungkar yang diingkari oleh hati kita, yang ditolak. Nah, maka jika Anda menyaksikan perbuatan itu, falyughayyir, maka hendaklah Anda berpartisipasi untuk menghentikan itu, merubah, sehingga yang mungkar ditinggalkan, yang ma'rufnya datang. Maka apa yang pertama harus dikerjakan? Biyadi. Kalau dia mampu dengan tangannya, tangan ini gambaran majas dalam bahasa Arab itu bisa diartikan kekuatan. Jadi seringkali di kalimat bahasa Arab itu banyak majaznya, banyak kiasannya, karena ini menunjukkan tingkat bahasa dengan strata bahasa yang indah, yang tinggi. Ya, makanya Anda sering pernah dengar istilah begini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kan hadis Nabi, ya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bukan tangannya di atas begini. Nah, jadi kalau ada peminta-minta, mintanya pakai tangan di atas, bukan begitu maksudnya, ya. Jadi memberi lebih baik daripada Anda seringkali meminta. Jadilah pemberi, jadi sukses untuk memberi. Nah, di hadis konteks mungkar ini pun, falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan ini, maksudnya kekuatan, ya, kemampuan. Jadi kalau Anda punya kemampuan, rubah dengan kekuatan Anda. Nah, kalau posisinya bisa melakukan itu. Nah, kalau tak mampu, fabilisani, dengan lisan. Ingatkan, ya, sampaikan. Kalau Anda punya kemampuan tadi, kepala cabangnya di atasnya, ya sampaikan saja. Ya, bahwa ada sesuatu yang tidak tepat. Kalau dirasakan misalnya sulit, maka Anda mencari jalan lain. Nah, misal Anda infokkan kepada bagian di atas kepala cabang itu, ya misalnya ke pusat, ya Anda sampaikan datanya, ya Anda misalnya samarkan, diteruskan ke pusat, berikan data-datanya untuk dievaluasi, untuk ada misalnya ya supervisor dari pusat untuk mengaudit kembali, diaudit, dicek, dilihat apakah ada kejanggalan-kejanggalan atau tidak, dan Anda berpartisipasi sih dalam kebaikan. Karena kalau di tempat Anda bekerja ini, misal kemudian tersebar berita yang tidak baik dan menyebar di masyarakat dan diketahui perilaku itu, bukan sekedar pimpinan cabangnya juga yang akan mendapatkan persoalan, tapi semua bagian-bagian di situ pun akan terkena bagiannya. Bagaimana kalau kemudian ditarik, ya, nasabah menarik semua tabungannya dari situ, tidak ada percaya, maka Anda pun akan dapat bagian keburukannya. Karena itu ada beberapa keburukan-keburukan itu yang keras diingatkan, bahkan diberikan sanksi, ancaman sanksi yang kuat di dalam Islam, karena dampaknya bisa menyebar kepada masyarakat, bahkan yang tidak berbuat. Ya, bahkan yang tidak berbuat. Dan ini sebetulnya sudah logis, dalam hukum positif kita pun seperti itu. Ya, kenapa narkoba misalnya hukumannya lebih berat? Kenapa pembunuhan itu berat? Ya, kenapa hukumannya begitu tinggi dan berat? Karena memang dampaknya kepada orang lain itu bisa luas. Nah, karena itu dalam Islam zina itu ancamannya kuat. Pembunuhan ancamannya sangat tinggi. Kenapa? Karena dampaknya itu begitu luas. Nah, karena itu bahkan ada beberapa hal-hal tertentu yang ketika dikerjakan itu disebutkan langsung oleh Al-Quran, bahkan oleh hadis Nabi SAW, itu satu orang berbuat yang salah, yang lain bisa kena. Ya, seperti kasus wabah saat ini. Jadi kalau Anda kembali lagi kepada diagram yang pernah saya ajarkan di pertemuan lalu, saya tuliskan info nabinya, sebab wabahnya, sampai penanganannya, sampai tindakan medis, sampai juga macam-macamnya. Ini jelas semua. Apa di antara penyebab wabah itu? Salah satunya ada yang terkait dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Bahkan di hadis-hadis Nabi banyak. Kata Nabi, kalau sudah fahisyah, perbuatan buruk, ya fahisyah itu kayak zina, gitu kan? Itu sangat dianggap mudah sampai di mana-mana orang melakukannya, itu potensi wabah terjadi. Yang zina 1-2 orang, yang kena penyakitnya bisa menular. Ya. Kemudian makan makanan salah konsumsi, makanan yang diharamkan, makanan yang kotor, yang nggak boleh, yang makan 1 orang. Tapi mutasi virusnya itu bisa menyebar. Ya, kalau dengue misalnya, demam berdarah itu dari nyamuk. Ya, nyamuknya gigit, ya, kemudian mutasinya baru dari hewan ke manusia. Ya, ini ada wabah yang ya seperti corona yang kita hadapi sekarang. Ya, dari hewan ke hewan pertama. Kemudian mutasi kedua, hewan ke manusia. Mutasi ketiga, manusia ke manusia. Nah, itu yang sudah semakin parah gitu ya. Karena itu kita berdoa, pertama berikhtiar tentunya supaya semua ini bisa diatasi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi jangan dibiarkan. Ya, Anda bisa melihat tingkatan iman Anda di mana. Kalau Anda mampu sampaikan kepada pimpinan dengan cara yang paling baik, cara paling bijak, dengan niat yang tulus, bukan niat untuk menjatuhkan tapi niat mengoreksi. Karena semua pekerjaan kita kembali kepada niat. Ya, jadi itu bagian pertama. Kalau tak mampu Anda dengan lisan,
ya sampaikan kepada teman-teman yang tahu tadi, ya. Kemudian kalau tak mampu pula dengan hati, tapi itu serendah-rendahnya iman. Tinggal ditanyakan iman Anda berada di tingkat yang mana. Jangan sampai tidak ada iman sama sekali. Wallahu taala alam bissawab. Baik, mari kita teruskan. Ustaz, saya ingin sekali ikut dalam bimbingan Ustaz dan tim dalam menghafal Al-Quran via online. Adakah yang bisa bantu kasih info? Ada. Ya, saya bantu dengan izin Allah. Anda tinggal menghubungi di divisi kami, At-Taisir Learning Center, ALC. Jadi kita holdingnya ada Quantum Akhyar Institute, ya, QAI. Anda bisa buka Google di situ, tinggal klik Quantum Akhyar Institute. Ya, nanti Anda masuk ke quantumakhyar.com, di subnya ada divisi At-Taisir Learning Center, ALC. Anda masuk ke adminnya, Anda tanyakan prosesnya. Di situ insya Allah Anda diberikan informasi-informasi sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Baik. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Kita teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar dari teman apabila seorang istri ditinggal oleh suaminya sudah lebih dari 3 tahun, otomatis jatuh talak. Apakah itu benar Ustaz? Belum tentu benar. Dan juga bisa jadi tidak salah. Nah, ini bergantung kepada akad yang berlangsung saat ia menikah. Apakah di situ dibacakan, disetujui sigat taklik atau tidak. Jadi ada sigat taklik, ya, pernyataan dari pihak suami ketika akad itu terjadi. Dia biasanya di ujung buku nikah itu disebutkan, kalau saya berlaku begini-begini kepada istri, atau saya meninggalkannya selama sekian tahun tanpa memberikan nafkah, tanpa memberi kabar, maka jatuh talak saya kepadanya. Nah, kalau diikat dengan itu, ta'liq itu diikat, allaqa yu'alliqu, diikat. Jadi kaitkan dengan sesuatu. Di sahnya pernikahan itu diikat dengan sebuah syarat, ikatan tertentu yang kalau ini kemudian terjadi maka jatuh beban hukum yang lainnya. Nah, maka kalau seseorang mengucapkan itu, maka jatuhlah beban itu dalam rumah tangga dia. Kalau ditinggalkan selama misal 2 tahun, disebutkan di sigat ta'liq, tanpa kabar, tanpa nafkah, jatuh talaknya, ya jatuh pada saat itu. Ya, tinggal tunggu 3 kali masa sucinya. Kalau tidak ada berita misalnya dan tidak ada komunikasi pula, dicari tidak ketemu, disampaikan tidak ada berita dan sebagainya, maka di situ si perempuannya kemudian telah bebas dari masa dia menunggu dan dia bisa dinikahi atau menikah dengan pria yang lain, ya tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan. Tapi kalau tidak ada sigat ta'liq itu, atau misalnya berlangsungnya itu bukan karena sebab yang tertuliskan di sigat ta'liq, ya bukan karena disengaja ada tugas tertentu belum tersambung, maka itu tidak otomatis jatuh. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Apakah Quran itu benar-benar 100% firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. 100%. Bahkan kalau ada 1000%, 1000%. Kalau ada 10.000%, 10.000%. Sempurna. Tidak ada cacat di dalamnya. Bahkan Allah tegas membuka Al-Quran dengan menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Al-Quran itu nggak ada keraguan. Kita nggak bisa nuduh bahwa itu bukan firman Allah. Dzalika, dzanya dari hadza, ini Al-Quran, ya, yang sempurna ini, lamnya bu'di, kafnya kaful khitab, menunjuk pada orang kedua. Hei, tidak seperti yang kamu bayangkan. Quran ini jauh dari apa yang kamu bayangkan. Kamu imajinasikan. Dia bersumber dari zat yang sangat jauh dari jangkauan kita. Itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tak percaya, silahkan gali isinya, buat semisalnya, kalau mampu. Maka Anda akan temukan bahwa Al-Quran sangat berbeda dan jauh dari sifat-sifat karya manusia. Ya, saya beri contoh sederhana begini. Sifat karya manusia, baik tulisan, buku, atau apapun jenisnya, itu umumnya akan melahirkan kebosanan jika Anda terus-terusan berinteraksi dengannya. Saya ambil contoh, misalnya Anda punya novel yang paling bagus misalnya, novel apapun itu, atau cerita-cerita. Ya, Anda baca misalnya yang familiar, yang tenar, yang apa. Coba lakukan bacaan itu 17 kali dalam sehari. Atau nggak usah 17 kali, 3 kali sehari baca itu. Sanggup nggak? Ya, sehari 3 kali sanggup. Hari kedua 3 kali lagi. Sanggup. Hari ketiga lakukan itu selama sebulan penuh.
Saya punya keyakinan Anda baru membaca hari kedua sudah hafal saya. Sudah hafal saya. Pada akhirnya Anda nggak mau baca lagi. Ya. Al-Quran tidak. Tidak pernah ada orang mengeluh bosan baca Al-Fatihah. Padahal dia bacakan 17 kali dalam sehari. Selama hidupnya sejak dia balik. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Al-Quran satu-satunya kitab. Al-Quran satu-satunya firman Allah yang tidak pernah mengalami perubahan sampai saat ini. Ya, sejak dia pertama diturunkan. Iqra tetap Iqra. Alam tetap alam. Tulisannya sama alif lam dan mim. Satu dibaca alif lam mim, satu dibaca alam. Sampai sekarang tak pernah tertukar. Harakatnya tak ada yang hilang. Hurufnya tak tertukar sampai sekarang. Karena Allah menjaminnya. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat kepada manusia bahwa ini bukan karya manusia tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami yang menjamin ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Kami jaga, kata Allah. Nah, karena itu kalau masih ada yang ragu, bahasa Quran sederhana, buat yang semisalnya. Kalau benar-benar karya manusia, tentu manusia akan buat. Kalau benar ini rekayasa manusia, tentu manusia akan bisa bikin yang sama. Kata Allah, silahkan bikin satu surah saja. Ya, Al-Baqarah ayat 2, 3-24 misalnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ya, kalau Anda merasa ragu, bahkan nuduh Al-Quran bukan firman Allah, ya, padahal ini firman yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad SAW, kata Allah, maka silahkan buat satu surat aja, jangan banyak-banyak. Ya, Al-Quran punya 114 surah, Anda buat satu surah aja yang mirip, yang sama dengan itu. Kalau bisa wad'u syuhada'akum, ya, min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayo ajak teman-teman Anda, kumpulkan semua. Bahkan di surah Al-Isra ajak, kalau Anda punya teman jin juga ajak jinnya sekalian. Dan ada yang mampu. Ya, karena itu kalau Anda ingin mengetahui apakah Al-Quran firman Allah, maka caranya mudah. Belajarlah membaca Al-Quran itu, belajar mengajinya, dan belajar mengamalkannya. Maka Anda akan menyadari sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz, berbeda antara mengaji dengan mengkaji. Sila cek KBBI. Baik, ini mungkin yang dimaksud kajian yang dulu ya. Waktu kita online saya terangkan tentang makna mengaji, asalnya dari kata kaji, kemudian di situ menjadi mengaji. Terima kasih kalau Anda memberikan masukan kepada saya, dan saya akan sangat menerima. Kalau Anda benar, saya koreksi. Anda yang benar, maka saya keliru. Dan itu sangat mudah untuk dilakukan bagi kita yang mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Ya, tapi kalaupun saya benar, saya tidak memaksa Anda untuk ikut. Hanya izinkan saya untuk bisa melakukan apa yang Anda sarankan untuk mengecek KBBI. Alhamdulillah, saya belajar mendalami bahasa, dan karena itu saya dasarnya cinta kepada Al-Quran, maka saya belajar bahasa Al-Quran, dan saya juga mengikuti pelajaran bahasa-bahasa yang lain, dan saya punya koleksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini. Ya, jadi bukan dari online. saya juga belajar. Maka kita bahas. Sebelum saya masuk ke sini, saya ingin terangkan kepada Anda bahwa di dalam dasar ilmu bahasa itu ada yang dikenal dengan akar kata secara bahasa, ya, namanya etimologi. Lughatan. Ada yang dikenal dengan istilah, terminologi. Di istilah apa itu mau dimaksudkan? Ya, seperti kata bisa dalam istilah apa? Apakah istilah bahasa? Apakah istilah dalam pengobatan? Apakah istilah dalam hewan? Misalnya, hewan itu berbisa. Kamu bisa mengerjakan itu. Hati-hati, ini ada bisanya. Itu bisa berbeda. Nah, tapi secara akar kata, kita kembalikan kepada akarnya. Nah, sama persis saya katakan dulu, mengaji itu akar katanya kaji. Maka saya menerangkan dari dasar kata kaji itu apa, sehingga menjadi mengaji. Tapi sesuai saran Anda, kita lihat di sini berarti kata dasarnya kaji. Saya cari kaji ya. Bismillah. Kaji. Wah, saya dapatkan ya. Baik, kaji. Baik. Kaji, satu bisa berarti pelajaran agama dan sebagainya. Kedua, penyelidikan terhadap sesuatu. Wah, benar apa yang saya sampaikan? Saya katakan kan dulu, mengaji dari kata kaji, berarti meneliti, ya kan? Ini sama, menyelidiki, mempelajari.
Bahkan di sini masuk dalam kategori belajar agama. Berarti kalau Anda belajar agama, maka lakukan penyelidikan, penelitian, kaji dengan dalam. Nah, berarti saya tidak keliru di sini. Oke, kita teruskan. Kemudian ke bawah di sini ada, nah ini ada mengaji. Nah, mengaji, mendaras Al-Quran, membaca. Ini di sini disebutkan mendaras. Mendaras itu dari bahasa Arab. Pas adzan nih, kawan katanya kalau adzan berarti benar. Mendaras itu kawan, mendaras itu bahasa Arab asalnya. Daras itu dari kata darosa, artinya belajar. Ya, memahami, mengerti. Darosa, ana adrus lugha Arabiyah, saya belajar bahasa Arab. Oke, ana adrus at-tafsir, saya belajar tafsir untuk mengerti apa yang saya pelajari. Oke. Belajar membaca tulisan, belajar mempelajari, ya. Bukankah mempelajari mengkaji? Ya, menganalisis lebih dalamnya lagi. Ya, sama di sini juga ada mengkaji, belajar, mempelajari, sama saja. Mengaji, belajar, mempelajari, mengkaji pun belajar, mempelajari. Nah, jadi kalau Anda sarankan saya buka KBBI, saya telah buka dan ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak keluar dari keterangan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi saya berhusnudzon, mungkin terminologi ini datang ke masyarakat sehingga dipahami di masyarakat kalau mengaji itu baca Quran, kalau mengkaji itu jurnal ilmiah. Nah, ini yang ingin saya luruskan. Ini. Jadi boleh Anda batasi mengaji itu mengaji Quran, boleh, tapi nilai itu jangan dihilangkan. Ya, maksudnya apa? Mengaji Quran bukan sekedar baca, memahami isinya. Ya, mendalami, menyelidiki. Makanya ketika Anda diminta baca Quran, setelah periode Iqra turun, Iqra baca. Nah, mengajinya itu padanannya dalam bahasa Arab bukan Iqra, mengajinya itu padanannya tilawah, utslu. Karena itu kalau Anda belajar bahasa Al-Quran, setelah periode Iqra muncul periode utslu. Ya, misal Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Anda salat, baca dulu ketentuan salat dalam Al-Quran. Baca Alkitab, baca Al-Quran. Utslu itu dari kata tilawah punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Jadi kalau Anda ngaji Quran, baca sampai paham. Setelah paham, amalkan. Demikian, karena sudah azan dan kita bersiap menunaikan salat. Semoga Allah memuliakan kita. Kita bersambung di kesempatan yang lain. Dan semoga Allah menunjukkan segala kebenaran yang mampu kita amalkan. Dan semoga kita dimasukkan dalam golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.